Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, Kepala SKP, Kepala PKPM, dan pamong belajar, tutor, guru pendidikan setaraan di seluruh Indonesia. Barangkali pada saat ini belangko ijazah pendidikan setaraan untuk tahun pelajaran 2023-2024 sudah diterima. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sumber dari nilai ijazah pada belangko pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2023-2024. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, belangko ijazah kita itu seperti ini untuk yang paket C ya. Untuk yang paket C, jadi di halaman depan ini ada tertulis identitas dan juga diakhiri tanda tangan Kepala Satuan Pendidikan, dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal kelulusan itu sudah dicetak, yaitu tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan surat keputusan Kepala SKP atau Kepala PKPM dan diberi nomor ya. Nah, untuk tanggal penandatanganan ijazah atau tanggal penerbitan ijazah itu tidak sama dengan tanggal kelulusan. Kalau sama ya langsung dicetak saja di sini kan. Nah, ini tidak sama. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat adalah tanggal 7 Mei atau 1 hari setelah di apa namanya diluluskan atau 1 hari setelah tanggal kelulusan, dan paling lambat adalah tanggal 31 Juli 2024. Ini untuk tanggal penerbitan ijazah ya. Bapak Ibu nanti silakan nih dibaca Perka BSKP tentang pedoman ini. Nah, kemudian kalau kita lihat pada halaman belakang atau di belakang itu ada struktur kurikulum yang berisi nama mata pelajaran dan nilai. Nah, struktur kurikulum ini masih menggunakan struktur kurikulum 2013 gitu ya. Karena pada tahun ini belum ada satuan pendidikan setaraan yang meluluskan dari kurikulum Merdeka. Semuanya masih kurikulum 2013. Karena itulah eh, pada halaman belakang ijazah struktur kurikulumnya masih menggunakan struktur kurikulum 2013. Nah, pada kolom yang paling kanan ini ada kolom nilai. Nah, yang menjadi pembahasan kali ini adalah nilai pada belangko ijazah halaman belakang itu sumbernya dari mana? Ini kan yang menjadi bahasan pada siang hari ini, malam hari ini, pagi hari ini ya, tergantung Bapak Ibu nontonnya kapan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada halaman 59 ya, halaman 59 lampiran 3 tata cara pengisian belangko ijazah sebagaimana tercantum di dalam Perka BSKP tentang pedoman pengolahan ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran atau tahun ajaran 2023-2024. Di halaman 59 itu di huruf D sudah dijelaskan bahwa angka 6 diisi, angka 6 itu yang ini tadi ya, angka 6 diisi dengan tulisan tangan. Jadi sekali lagi tulisan tangan itu ya, yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ini standar penilaian pendidikan ya. Nah, di dalam halaman tersebut juga disebutkan nilai mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis pada skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Misalnya
angka 72,495 atau 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Sedangkan misalnya 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Nah, ini cara pembulatannya dua angka di belakang koma. Nah, bagaimana mengenai permen Dipuristek tadi yang dimaksud adalah pada pasal 10 ayat 2. Pada pasal 10 ayat 2, penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran, ya. Jadi semua mata pelajaran yang dinilai dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5, kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Berarti di sini paket A nilainya dari nilai kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk paket B nilainya dari semua tingkatan. Untuk paket C nilainya dari semua tingkatan. Ini ketentuan pada pasal 10 ayat 2. Jadi di sini tidak ada syarat nilai ujian akhir atau ujian pendidikan kesetaraan. Saya kira Bapak Ibu sudah sudah apa namanya memahami ya dengan ketentuan ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat 2 itu, maka sumber nilai ijazah berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 dapat kita simpulkan untuk nilai ijazah paket C itu merupakan gabungan nilai semester ganjil dan genap masing-masing kelas 10, 11, dan kelas 12. Paket B nilai paket B gabungan nilai semester ganjil dan genap masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Kemudian paket A gabungan nilai semester ganjil dan genap masing-masing kelas 6 dan kelas 5 atau kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita perhatikan kelulusan itu kan sudah ditetapkan tanggalnya. Untuk paket C tanggal 6 Mei 2024, kemudian untuk paket A, paket B tanggal 10 Juni 2024. Artinya apa? Karena kelulusan itu mempertimbangkan nilai rapor, maka titi mangsa penanggalan rapor juga harus diperhatikan, terutama rapor semester genap kelas akhir gitu ya. Nah, titi mangsa atau penanggalannya adalah sebelum pelaksanaan rapat kelulusan. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena tidak logis kalau rapornya semester genap kelas akhir ditanggali setelah pengumuman kelulusan. Nah, ini mohon yang perlu menjadi perhatian ya. Jangan sampai nanti menjadi persoalan di kemudian hari karena rapornya kok malah keluar setelah lulus gitu ya, kan menjadi tidak masuk akal gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketentuan mengenai kelulusan itu juga dituangkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang berwarna coklat ini masih untuk kurikulum 2013, yaitu pada halaman 69. Nah, tolong Bapak Ibu dibaca ya panduan-panduan ini sama kalimatnya dengan Permen nomor 21 tahun 2022 di pasal 10 ayat 2 mengenai penentuan kelulusan. Nah, nilai rapor yang semester ganjil, semester genap pada setiap semester itu nilainya dari mana? Nah, ini kalau kita lihat di dalam panduan tersebut, makanya Bapak Ibu, mari kita baca panduannya ya. Jangan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tutor itu tidak membaca panduan pembelajaran dan asesmen. Tapi saya bantu ini. Dari panduan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kapan dilakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu nanti untuk menentukan nilai rapor gitu ya. Jadi nilai rapor itu dari hasil nilai sumatif, bukan ujian semester. Tapi nilai sumatif itu berasal dari nilai setelah pembelajaran berakhir. Kapan pembelajaran berakhir? Setelah pembahasan pembelajaran mengenai satu lingkup materi yang bisa terdiri dari satu tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran. Misalnya lingkup materi satu selesai mengenai ekosistem diakhiri dengan sumatif.
diakhiri dengan asesmen sumatif. Dan asesmen sumatif itu bukan harus tes, bisa berbentuk penugasan, nanti hasilnya menjadi portofolio, bisa berupa pengamatan, bisa unjuk kerja, bermacam-macam tes, bermacam-macam bentuk asesmen itu tidak hanya tes. Jadi ada jadi penilaian itu ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu berbentuk tes dan non-tes. Asesmen sumatif itu tidak harus berbentuk tes, bisa non-tes. Misalnya memberikan tugas, nanti bisa menjadi portofolio hasil pengumpulan tugasnya. Bisa pengamatan, bisa penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja. Nah, ini hasil dari asesmen sumatif satu. Kemudian diikuti selanjutnya setelah asesmen sumatif satu, dilanjutkan pembelajaran lingkup materi 2. Nah, setelah selesai pembelajaran lingkup materi 2, kemudian diakhiri dengan asesmen sumatif 2. Dan caranya seperti tadi, tidak harus berbentuk tes. Bisa asesmennya non-tes. Begitu seterusnya sampai asesmen ke N berdasarkan pembelajaran lingkup materi ke N dalam satu semester. Misalnya dalam satu semester ada 7 lingkup pembelajaran, berarti 7 kali asesmen. Ada 3 misalnya, 3 asesmen sumatif. Gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu mengadakan ujian semester. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengadakan ujian semester, bagaimana? Boleh, tapi jika memang tidak memperoleh data-data untuk nilai asesmen satu, 2, dan 3. Gitu ya. Tapi kita tidak boleh dari awal merencanakan ada asesmen akhir semester. Cukup setelah selesai pembelajaran satu, asesmen satu. Selesai pembelajaran lingkup materi 2, asesmen 2. Selesai pembelajaran lingkup materi 3, langsung asesmen sumatif 3, dan seterusnya. Ini nanti menjadi nilai gabungan. Kenapa gabungan? Mungkin asesmen satu lingkup materinya banyak, maka bobotnya banyak. Yang dua agak sedikit, bobotnya lebih sedikit. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menentukan bobot atau mau di rata-rata jika memang dianggap bobotnya itu tidak jauh berbeda. Nah, dari nilai semester satu kemudian masuk semester 2. Nah, semester 2 sarannya sama ini dengan semester satu, atau semester genap ini sama dengan semester ganjil. Ada asesmen satu, asesmen 2, asesmen 3, sehingga akan diperoleh nilai semester satu, nilai semester 2, seterusnya nilai semester 3, seterusnya nilai semester 4, seterusnya nilai semester 5, dan terakhir nilai semester 6. Nah, itulah yang kemudian kita rata-rata, kita gabung. Kalau nilai semester mungkin bisa kita rata-rata karena kan equal sama semester satu, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai semester satu, 2, 3, 4, 5, 6 di rata-rata atau digabung menjadi nilai U, bukan UPK ya, menjadi nilai apa? Nilai ijazah gitu ya. Jadi gabungan nilai semester tadi akan menjadi nilai ijazah yang menentukan kelulusan. Jadi tidak perlu lagi ujian akhir atau UPK. Begitu Bapak Ibu ya, sudah mulai paham ya. Nah, itu juga ada disebutkan yang saya jelaskan tadi, disebutkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13. Kurikulum Merdeka juga ada ya. Di halaman, kalau di kurikulum 13 itu di halaman 29. Kemudian mengenai ketentuan asesmen sumatif akhir semester itu ada di halaman 69. Jadi Bapak Ibu bisa mengadakan jika tidak mendapatkan data atau data tidak cukup. Tapi kalau datanya cukup, tidak perlu mengadakan asesmen akhir semester ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi kita semuanya. Terima kasih.